Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke anggaran penjualan. Pertemuan yang keempat ya. Anggaran penjualan ini banyak. Jadi banyak bagiannya ya. Kita masuk ke slide yang kedua. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Pengelompokan anggaran penjualan ada wilayah pemasaran, bisa berdasarkan wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wira niaga, waktu terjadinya penjualan dan sebagainya ya. Nah, ini contoh soal. Contoh soalnya mungkin agak panjang ya. Oke. Saya salin dulu ke Word ini. Oke, ini sudah saya salin ke Word. Contoh soalnya ini panjang. Ini silakan dibaca. Ini ada jenis pakaiannya, kemudian informasi tentang target penjualan per wilayah, kemudian ada juga info tentang penjualan dan target dari salesman-nya. Oke, yang diminta di sini anggaran penjualan tahun 2010, anggaran penjualan bulanan, kemudian anggaran penjualan triwulan, anggaran penjualan per wilayah pemasaran, dan anggaran penjualan perwira niaga. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama diminta anggaran penjualan tahun 2010. Ini ya, anggaran penjualan tahun 2010. Di sini ada informasi PT Garmenindo adalah sebuah perusahaan produsen merek Triple S ya, yang berkedudukan di Jakarta. Setiap wilayah pemasaran dipimpin seorang manajer cabang. Perusahaan ini memproduksi kemeja anak laki-laki dan wanita, pakaian dewasa pria, celana panjang pria wanita. Nah, untuk tahun 2010 perusahaan ini merencanakan menjual. Kita nyusun anggaran. Yang pertama diminta anggaran penjualannya. Anggaran penjualan. Pakaian anak sebanyak 10.000 setel pakaian, di mana 60% merupakan pakaian anak laki-laki dan sisanya anak perempuan dengan harga masing-masing 30.000 dan 40.000 per setel. Ya, kemeja pria dewasa sebanyak 15.000 setel pakaian seharga 60.000 per setel. Oke. Kemudian celana panjang 20.000 per setel. Celana panjang 20.000 setel, di mana 70% merupakan celana panjang pria. Dan sisanya celana panjang wanita dengan harga masing-masing 75.000 dan 85.000 per setelnya. Ya. Dari target penjualan tersebut diharapkan sebanyak 30% dapat dijual. Oke, ini yang pertama dulu. Ini dulu saya tandai ya. Saya kasih warna kuning. Diminta anggaran penjualan tahun 2010. Jadi ini pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, kemeja pria, celana panjang wanita. Nah, dapat volume pakaian anak laki-lakinya. Lihat di sini pakaian anak laki-laki dari 10.000 setel, sebanyak 60% pakaian anak laki-laki. Berarti 10.000 kali 60% dapat 6.000 ya. Dapat 6.000. Oke, kemudian untuk sisanya anak perempuan ya, berarti dari 10.000 60% anak laki-laki. Oke, 6.000. Kemudian sisanya anak perempuan, berarti 40% dari 10.000 4.000 ya. Harganya untuk anak laki-laki 30.000. Ini 30.000, di sini juga 30.000.
pakai anak perempuan juga sebesar 40.000 ya, ada di soal. Pakai anak laki-lakinya 180, udah benar ya, 6 kali 3, 4 kali 4 nih, 4.000 kali 4.000 berarti 160 juta. Tidak. Oke, poin 1, 2 udah nih, pakai anak laki-laki sama pakai anak perempuan. Oke, kemeja pria sebanyak 15.000 setel, pakaian seharga 60.000, berarti 15.000 dikalikan 60.000 dapat 900 juta. Oke, udah benar juga. Kemudian celana panjang pria. Celana panjang pria. Celana panjang sebanyak 20.000 setel, 70% celana panjang pria. Berarti 70 kali 20 berarti 14.000 ya. 14.000. Harga jualnya 75 diinputkan. Kemudian celana panjang wanita. Celana panjang wanita kali 85.000 ya. Panjang wanita kali 85.000 dan ini dia. Berarti penjualannya berarti ini berdasarkan jenis produknya ya. Itu sebesar 2.800.000.000. Oke, berarti sudah selesai untuk anggaran penjualan tahun 2010. Oke, kemudian yang diminta yang kedua adalah anggaran penjualan bulanan. Anggaran penjualan bulanan mana ini? Dari target penjualan, anggaran penjualan bulanan. Ini dia. Ini anggaran penjualan bulanan. Saya kasih warna hijau. Ya. Dari total volume penjualan direncanakan 2010, dialokasikan masing-masing 15% untuk bulan Oktober dan Desember. Ya. Masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November. Dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Oke. Katanya tadi yang bulan Oktober dan Desember. Bulan Oktober dan Desember 15% ya, 15%. Pakaian anak laki-laki tadi totalnya berapa? Pakaian anak laki-laki totalnya tadi 6.000 ya. Pakaian anak laki-laki totalnya tadi 6.000. Saya geser ke sini lah dikit. Yang 6.000 ini 15%-nya untuk bulan Oktober dan Desember. Ya. Dikalikan tuh. Ya. 6.000 dikalikan 15%. Kita tes ya. 6.000
kalikan 0,15. Hasilnya 900 kan? Bulan Oktober isi 900 di sini. Kemudian saya masih kecilkan sedikit berkelihatan. Sedikit lagi nih. Oke, dah. Oke, 15% untuk bulan Oktober dan November. Bulan Oktober dan Desember. Nah, boleh juga diisi di bawahnya dulu, berdasarkan apa yang dicari tadi di yang sebelumnya ya. PAL, PAP, KP, CPP, CPW, 6.000, 4.000, 15.000, 14.000, 6.000. Nah, boleh juga dicari di situ 6.000, 4.000, 15.000, 14.000, dan 6.000. Gitu. Itu berdasarkan pakaian anak laki-laki, pakaian anak perempuan, kemudian kemeja pria, kemudian celana panjang pria dan celana panjang wanita. Ya. 15% ini berarti diisi, tinggal diisi, sesuaikan dengan soal ya. Ini 15%, ini juga 15%. Kemudian masing-masing 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November. 10% berarti dari 10% dari 6.000 berarti 600. Dan ini juga dan ini juga pokoknya harus apa ya? Harus hati-hati gitu dalam menjumlahkannya, dalam mengkalikannya ya. Dalam mengkalikannya di sini. Nah, maka akan dapat hasilnya. Dan penjumlahan ini harus sesuai dengan yang di atas tadi. Harus sesuai dengan yang kita cari tadi. Jadi gitu aja. Ya. Oke, selesai kita anggaran penjualan untuk bulanan. Nah, ini kalau saya terangkan, saya hitung satu nanti lama nih. Oke, saya next. Nah, minta yang ketiga anggaran penjualan triwulan. Gitu. Anggaran penjualan triwulan berarti dari yang di atas ini dikelompokkan saja triwulan. Pakai anak laki-laki 600, 600, 300 berarti 1.500. Ya, 1.500 itu pakai anak laki-laki. Triwulan yang kedua berarti 3 bulan ya. Triwulan yang kedua nih. Ini April, Mei, Juni. Berarti 900 itu pakai anak laki-laki. Ya. Triwulan yang ketiga berarti Juli, Agustus sama September. Berarti 6, 7, 9, 10, 11, 12 berarti 1.200 ya. Oke, itu anggaran penjualan triwulan. Jadi kalian silakan teruskan ya. Silakan diteruskan. Oke, selesai anggaran penjualan triwulan. Kemudian anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Datanya mana? Ini datanya nih. Per wilayah pemasaran, saya kasih warna orange lagi ya. Dari target penjualan tersebut diharapkan sebanyak 30% dapat dijual di wilayah DKI, 10% di wilayah Jawa Barat, 20% di wilayah Jawa Tengah, sebanyak 25% Jawa Timur, dan sisanya di Bali. Di Bali ya. Oke, bikin dulu. Ini jenis produknya, bikin tabelnya seperti ini, jenis produknya apa, volume penjualan per wilayahnya. Ada berapa provinsi itu? Jawa Barat, oke. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada 5. Nah, volume totalnya berarti sudah kita cari angkanya di atas tadi kan. Harga per unitnya tadi juga sudah ada. Nilai penjualannya juga sudah kita cari. Ya. 30%. Ya. 30%. Berarti dari volume total 6.000 ini, nah,
Katanya 30% di wilayah Jakarta. 6 kali 3, 1.800. Ya. 10% di wilayah Jawa Barat. 6 kali 1 berarti 600 di Jawa Barat. Ya. Kemudian 20% di wilayah Jawa Tengah. Berarti 6.000 kali 20% berarti 1.200. Nah, di sini ya, gampang. Tinggal yang penting hati-hati aja dalam mengkalikan. Itu penjualan per wilayah pemasaran. Oke, next selanjutnya penjualan per salesman-nya lagi. Perwira niaga. Oke, kalau penjualan perwira niaga, ini targetnya. Ada Ali, Beni, Cepot, Dedi, Emon, Ferry, Gunawan, Hari, Iwat. Oke. Penjualan perwira niaga. Nah, kalau Ali ini targetnya 60%. Berarti Ali ya, targetnya 60% nih. 60% berarti pakai anak laki-laki itu kan 6.000 ya. Ya, 6.000. Kemudian targetnya itu adalah 30%. Oke, 6.000 dikali 0,3. Ali DKI Jakarta. Oke. 60% ya. 1.800. 1.800. Tapi di wilayah tadi di DKI Jakarta. Berarti yang 1.800 dikalikan 0,6 ya. Ya, yang 1.800 dikalikan 0,6. Ali. Ya. Dikalikan 0,6 maka dapatnya yaitu sebesar 10.80 kali. Ya. Dapat 10.80. Oke. Jadi dari perwilayah tadi nih, pakai anak laki-laki ini kan 1.800 nih. Ya, pakai anak laki-laki ini di DKI kan 1.800. Si Ali ini dia menjual 60%-nya. Kan dijualnya 60%. Berarti dari 1.800 dikalikan 60%. Ya. 1.800 dikalikan 60% atau 0,6, maka dapatnya pakaian anak laki-laki si Ali harus menjual sebanyak 10.80. Gitu ya. Nah, 10.80. Kemudian untuk pakaian anak perempuan, ya, pakaian anak perempuan, si Ali ini dia juga harus menjual sebanyak 60%. Ya, sebanyak 60%. Ya, berarti kita lihat dari sini tadi. Pakaian anak perempuan 1.200, dari 1.200 dikalikan dengan 0,6, maka dapatnya 720 perhitungan. Ya, ini dia. Maka angkanya dapat 720. Kemudian untuk KP. Ya, kemudian yang ketiga nih. Apalagi? Kemeja pria dari 4.000 volume penjualan dari 4.500, si Ali ini targetnya 60%. Berarti 4.500 dikalikan 0,6.
dapatnya 2.700 ya. Nah, oke. Jadi ini tinggal, tapi harus dipastikan wilayahnya ya. Nah, tadi saya sempat ragu juga tadi. Udah lama harus diulang-ulang ya, kalau nggak bisa lupa juga saya. Dipastikan target wilayahnya dulu ya, DKI ini. Nah, kemudian ini baru dibagi berdasarkan salesman-nya. Oke, ini boleh, ini silakan di hitung lagi nanti kalau seandainya ada kesalahan ya. Saya rasa udah benar nih. Oke. Nah, sumber data penjualan lagi. Sumber data penjualan ada, gimana cara kita menentukan anggaran penjualan untuk tahun selanjutnya itu. Ada pertumbuhan rata-rata, yang kedua ada least square ya. Yang kedua ada target pertumbuhan. Jadi ditargetkan aja. Kemudian ada juga pertumbuhan pangsa pasar, demografika, pertumbuhan pendapatan, perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan. Jadi nggak semuanya nanti kita pelajari. Ada yang kita pelajari nanti saya kasih soalnya satu lagi ya. Tentang perhitungan least square. Nah, pertumbuhan rata-rata juga. Setelah pertumbuhan rata-rata, perhitungan least square juga. Oke, ini dia. Ini contohnya. Oke, karena ini udah selesai, ini saya close dulu. Download, oke. Soal anggaran penjualan. Ini saya close dulu. Dah, oke, masuk ke sini. Ini soalnya nih. Ini kita ada informasi tahunnya 2005, tahun 2006, 2007, 2008, 2009. Ini dia volume. Ya. Ini dia. Nah, berarti ini kita belum tahu lagi nih. Awalnya kita kan belum tahu ya. Anggap kita ini belum tahu lagi tentang ini. Ya, anggap ini kita belum tahu. Tahun 2005 volume penjualannya 220, tahun 2006 244, kemudian 2007 2008. Oke, berarti kita hitung, berarti yang dihitung dulu volume. Nah, volume pertumbuhan kalau dilihat dari volume berapa? Pertumbuhan kalau dilihat dari volume berarti tentu kita tinggal kurangkan 220 sampai 244 200, berarti selisihnya 24.200. Ada pertumbuhan sebesar 24.200. Kemudian ada pertumbuhan lagi untuk tahun 2006 ke 2007, 36.630 didapat dari tahun 2007, volume tahun 2007 dikurang dengan tahun 2006, gitu seterusnya ya. Nah, oke. Kok bisa dapat 33.813, dapat 33.813 ini tuh volume penjualan. Nah, ini tinggal dijumlahkan nih. Ini dijumlahkan ya. Ini dijumlahkan. Nah, jadi yang misalnya dia ditanya tahun 2010 kira-kira berapa? Saya kasih di sini insert. Kalau ditanya, kalau melihat dari volume berapa kira-kira pertumbuhan di tahun 2010? Nah, kalau berdasarkan volume, kalau berdasarkan volume maka sama dengan kira-kira berarti yang 355.250. Nah, saya kasih hijau. Di sini juga saya kasih hijau. Ya. Insert row below. Oke. Kalau berdasarkan pertumbuhan volume, maka tahun 2010 itu dapatnya
355 250 ditambah 250 ditambah 355 250 ditambah 33813 389 063 ya. Nah, itu dia. Itu kalau seandainya kita dengan memperkirakan dengan cara melihat pertumbuhan volume ya. Oke. Nah, sekarang bisa juga kita melihatnya ya. Ada yang secara volume, ada pertumbuhan itu secara persentase. Ini bukan persentase. Ini persentase. Persentase. Oke. Ini kan 355250 ya. Nah. Jadi tadi ke volumenya kita rata-ratakan dapat ini. Volume yang ini, yang di atas ini kita rata-ratakan kan dapat 33,813. Untuk persentase, berarti 10 kita rata-ratakan juga. 11% ditambah 15%. Nah, 0,11 ditambah 0,15 ditambah 0,1 ditambah 0,15 sama dengan 0,51 dibagi 4 dapatnya 0,1275 berarti 12,75 ya. Nah, kita perkirakan di sini ya, kita perkirakan, saya kasih warna kuning. Dengan memperhatikan persentase penjualan kira-kira berapa kalau tahun 2010? Dengan memperhatikan persentase. Caranya maka yang 355 250 nah, 355 250 dikalikan dengan kenaikan ini. Berarti perhitungannya saya bikin di sini perhitungannya kuning. Nah, caranya 355 250 ya. Dikali, berarti dikali dia kan kalau kenaikannya 12,75 berarti 112,75 ya. 112,75 ya persen gitu ya, atau 1,1275 bisa juga kalau kita desimalkan. 355 250 dikalikan 1,1275 ya. Maka dapatnya menjadi 40544 ya. Kalau kita bulatkan 40544 atau 45 karena dia produk berarti 400.545. Nah, jadi gitu ya. Itu caranya kalau kita memprediksi dengan pertumbuhan volume atau persentase pertumbuhan. Ya, terserah yang mana dipakai. Jadi nanti ya soalnya mungkin nanti katanya juga kalau dengan volume gimana, dengan persentase gimana. Oke, kemudian nah ini dia hasil perhitungan kita tadi. Di sini ada nih, ternyata di belakang ada 389 kalau dilihat dari pertumbuhan. Ini dia yang kita cari tadi. Kemudian di sini juga ada nih 40544 ya. Tepatnya juga 40545 harusnya ya. Karena dia harus dibulatkan ke atas gitu. Oke, next. Di sini ada metode least square. Metode least square adalah salah satu metode dalam ilmu statistik yang biasanya digunakan untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu tercermin di dalam sekumpulan berupa time series, data time. Series adalah sekumpulan data yang mewakili beberapa tahun secara berurutan, misalnya data
Penjualan historis. Ini rumusnya. Soalnya enggak ada. Oke. Kita cari dulu soalnya sebentar ya. Oke, ini dia metode least square ya. Oke. Nah, ini ada data. Ini ada 19 tahun datanya. Datanya 19 tahun. Tahun 2003 sampai tahun 2021. Ya. Ini data penjualan nih. Nah, kita disuruh memperkirakan untuk data berapa anggaran penjualan untuk di tahun 2023 ya, di tahun 2023. Oke, caranya ini sudah saya bikin di sini. Yang diketahui di soal ini kan, yang diketahui di soal tadi ini ya, yang diketahui di soal ini aja. Saya kasih warna yellow. Ini yang diketahui di soal ya. Jadi persamaan least square ini kan Y sama dengan A tambah BX. Nah, kita disuruh mencari untuk tahun 2023 berapa penjualannya. Kalau dengan melihat tren yang lama, metode least square, kuadrat terkecil. Nah, berarti di sini tulis di sini X, boleh XI atau X, boleh X aja boleh. Kemudian kolomnya di sini juga XY, berarti penjualan X sama Y, kemudian X dikuadratkan. Ya, X dikuadratkan. Nah, ini tahun. Ya, ini tahun, ini penjualan. Nah, ini dari tahun 2003 sampai tahun 2021, itu kan jumlah tahunnya menjadi ganjil ya. Ada 19 tahun ganjil. Kalau 19 tahun, nah itu gampang menentukan. Sebenarnya gampang juga kalau mau diagonal, mau ganjil gampang juga. Nah, letakkan 0 di tengah-tengahnya, letakkan 0 di tengah-tengah. Ya. Berarti kalau dibagi 19 bagi 2 kan 9,5. Ya kan? Kalau 18 bagi 2, 18. Ya 19 bagi 2 berarti 9,5. Berarti letakkan 0. Nah, ada 9 untuk yang di atas, 9 untuk di bawah, letakkan 0 di tengah nih. Nah, kalau 0, dari 0 ini kalau ke atas isi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, sampai minus 9. Kemudian kalau yang di bawah, 1, 2, 3, sampai 9. Yang penting dia sama banyak gitu. Jadi dia harus sama banyak ya, kalau nggak sama banyak nggak bisa. Nah, ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, sampai minus 9. Kemudian di sini sampai 9. Ya. Kemudian XY, X berarti X dikali Y. Nah, X dikali Y, penjualan kan Y ya. Penjualan Y. Penjualannya Y nih. Berarti dikalikan 120 kali minus 9. Nah, ini dikalikan. Dapat, kemudian X dikuadratkan. X dikuadratkan berarti yang ini. Yang X ini dikuadratkan. Dapat nih, minus 9 dikuadratkan 81. Nah, dapat. Nah, setelah itu dijumlahkan nih. Jumlahkan. Ya. Ini dijumlahkan sampai di sini. Sampai ke sini jumlahnya. Ya. Ini dia jumlahnya. Oke. Nah, kalau sudah dijumlahkan, berarti udah bisa kita bikin persamaan. Bikin persamaan. Ya. Ini Y sama dengan A tambah BX. Di Y sama dengan nilai proyeksi Y untuk nilai suatu nilai X. A konstanta Y. Nilai Y seandainya X sama dengan 0. Kita mencari dulu sebelum mencari berapa jumlah penjualan di tahun 2023, maka kita harus cari dulu nilai A sama nilai B. Oke. Nilai A sama dengan E ini adalah penjumlahan ya, sigma sebenarnya. Sigma Y, ini jumlah penjualan aktual dibagi dengan jumlah tahun dalam data. Itu mencari A. Berarti untuk mencari A, ya kan, mencari A di sini, jumlah penjualannya berapa?
Jumlahkan semuanya sampai ke bawah. Udah kita cari tadi dapatnya kan 3075 ya. Nah, dapat di sini 3075 dibagi dengan jumlah tahun dibagi dengan 19 ya. Ini penjualan ini dibagi dengan 19 karena tahunnya ada 19. Dapat nilai A sebesar 161842153. Ya. Kemudian untuk mencari nilai B yaitu sigma XY. Nah, sigma XY dibagi dengan sigma X dikuadratkan. Sigma XY berarti jumlah perkalian variabel X dengan Y. Ini XY tadi kan? Nah, ini dia. Sigmanya 1940 dibagi dengan sigma X kuadrat dibagi dengan nih. 940 bagi 570. Kan dapatnya 3,40. 19,450 atau E22 dibagi dengan F22 dapatnya 3,4 ya. Oke, maka udah dapat. Nah, berarti kita masukkan ke persamaan lagi. Kalau nilai A sama B udah dapat, berarti masukkan ke persamaan. Oke, persamaannya maka dia akan menjadi Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan A tadi, A berapa? A 161,84 ditambah B, B-nya 3,4. X, X-nya berapa? Nah, X-nya berapa? Nah, lihat di sini. Ini 9 ya, tahun 2021 9. Kalau ditanya tahun 2020, kalau ditanya tahun 2022 maka 10. Kalau ditanya tahun 2023, maka angkanya menjadi 11. Ya, 9. Kalau tahun 2022 kita isi dengan 10, tahun 2023 berarti jadi 11. Maka di sini dia, ya. Maka angkanya akan menjadi ini. Jadi 161,84 ditambah 3,40 dikali 11. Jangan sampai salah. Jadi yang kali dulu ya, dikalikan ini dulu, baru ditambah. Maka hasilnya akan menjadi 199,28 atau 200. Nah, jadi penjualannya sebesar 200 unit. 200 unit gitu. Oke ya. Nah, itu untuk data ganjil. Kalau itu untuk data ganjil, untuk data genap lagi. Kalau untuk data genap, soal data genap. Nah, andaikan ada tahunnya 2020. Kalau tahunnya 2020, berarti datanya genap. Maka gimana caranya? Ya, sama juga. Ini ini yang diketahui dari soal ya. Nah, berarti gimana cara bagi duanya? Bagi duanya yaitu 10-10 kan? 10 di bawah, 10 di atas. Berarti nolnya di mana, Pak? Enggak. Dia nggak pakai nol kalau ini. Berarti dari dibagi tengah, kemudian min 1 sama 1. Dia 2 nih. Nah, ini jadinya. Ini min 1, tapi pakai bilangan ganjil ya. Min 1, min 3, min 5, min 7, min 9. Ini menurut aja lagi nih. Kemudian ke bawah juga. Pastikan angkanya yang ke atas minus 19, juga ini minus 19. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ya. Oke, kalau udah dapat berarti XI. Berarti, XI, YI. Berarti dikalikan. 120 kali minus 19, tinggal dikalikan. Nah, dapat ini angkanya, kemudian XI kuadrat. Yang ini dikuadratkan dapat ini angkanya ya. Yang minus 19 kali 2 kemudian dijumlahkan semuanya di sini. Maka akan dapat angkanya seperti ini. 6750 sama 2300. Ya. Nah, sama seperti tadi, masukkan ke persamaan lagi. Dimasukkan ke persamaannya. A-nya tadi sigma Y dibagi N. A-nya berarti ini sigma Y 3250 dibagi 20 karena jumlah tahunnya 20. Ya.
maka dia akan menjadi 162. B delta XY, ya, ini dia, dibagi dengan 2300, ya. F 23 dibagi 2300. Delta X, delta, sigma XY 6740 dibagi 2300. K dapatnya 2,9. Oke, sekarang ditanya tahun 2023, ya, ditanyanya tahun 2023 berapa? Berarti 1,62, ini berarti dikali berapa? 19 untuk tahun 2022 berarti 21. Untuk tahun 2023 berarti ya, oh sorry, ini tahun 2020, 2021, sorry. Ini tahun 2022 nih, sorry, maaf. Nah, ini udah diubah soalnya, oke. Tahun 2022 berarti 19, berarti tahun 2023 menjadi 21. Sini saya perbaiki. Ini 21 ya. Nah, maka hasilnya udah benar kok. Oke. K3. KK mana? A nih. A ditambah B, B-nya ini dikali 21. Ya, sehingga hasilnya menjadi 224, 0,3 atau 225 unit. Oke, nah jadi itu cara untuk metode least square. Gitu ya. Untuk metode least square. Selesai kita untuk metode least square. Nah, ini masih ada bahannya nih. Ini kemudian ini sudah metode least square sudah. Target pertumbuhan penjualan. Ini gampang. Ini tinggal targetnya aja. Targetnya berapa gitu. Penentuan harga jual produk, kemudian metode margin kontribusi, nih boleh. Oke, metode titik impas. Metode titik impas masuk ke sini. Soal satu lagi ya. Titik impas sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel, 1 dikurang biaya variabel per biaya penjualan. Contoh Indoplastik adalah sebuah perusahaan produsen biji plastik. Kapasitas produksi perusahaan ini dalam suatu tahun 1.200 ton biji plastik. Untuk menghasilkan produk dengan volume tersebut, biaya tetap dikeluarkan adalah sebesar 360 juta, sedangkan biaya variabel dibutuhkan sebesar 1.080. Harga jual biji plastik tersebut 1.500 per ton. Berdasarkan data tersebut, nah dia langsung nih, jika ingin menghitung titik impasnya maka harus dihitung dulu terlebih dahulu biaya variabel per ton dari biji plastik. Biaya variabel total untuk memproduksi 1.200 biji plastik adalah 1.080. Maka biaya variabel yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton biji plastik adalah sebesar 900.000. Ya, jadi karena yang ini yang 1 juta, yang 1.080.000.000 dibagi dengan 1.200, dapatnya 900.000. Ya, dapatnya 900.000. Nah, jadi tinggal dimasukkan ke persamaan. Ini persamaannya, biaya tetapnya tadi berapa? 360 juta ya. Nah, 360 juta 1 dikurang 900.000 tadi biaya variabel ya, biaya variabel. Kemudian biaya penjualan. Ya, biaya penjualan 1.500.000. Bukan biaya penjualan, harga jual per unit, sorry. Harga jual per unitnya itu 1.500.000. Oke, 1.500.000. Harga jual biji plastik tersebut adalah 1.500.000 per ton.
Harga jual. Oke, berarti dari 360 juta dibagi 1 dikurang 900 per 1.500.000, dapatnya 900 juta. Ya. Nah, ini dia. Tinggal dimasukin angkanya aja lagi. Kemudian titik impasnya berapa yang harus kita jual supaya kita impas BEP, break even point. Maksudnya peluang pokok, berarti titik impas dalam nilai uang. Titik impas dalam nilai uang tadi 900 juta. 900 juta ya. Nah, 900 juta. Kemudian dibagi dengan harga jual per unit produk 1.500.000. Maka dia harus menjual sebanyak 600 ton, maka baru dia impas. Ya. Ini gampang nih, ini tinggal memasukin angkanya aja. Oke, saya rasa demikian untuk pertemuan kita pada pertemuan keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diulang-ulang videonya ya. Terima kasih. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.